Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kepadanya kami memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan akhirat. Semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap tercurahkan kepada kita semua, kepada pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, adapun judul ceramah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini ialah jangan biarkan waktumu berlalu tanpa melakukan kebaikan. Umur itu bagaikan awan yang berlalu. Sekali ia melintas, maka ia tidak akan pernah kembali lagi. Karena itu, selagi kita masih hidup, marilah kita untuk mempergunakan umur kita sebaik-baiknya, untuk senantiasa mengerjakan dan menumpuk amal soleh sebanyak-banyaknya. Sungguh merugi seseorang yang tiada menggunakan umurnya dengan baik. Kesempatan hanya datang satu kali. Dan setelah itu kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kita perbuat selama di dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Azhar yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang yang saling menasihati dalam hal kebenaran dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Demikian pentingnya waktu itu, sampai-sampai Allah bersumpah atas nama waktu. Dalam kaitannya, Imam Syafi'i pernah berkata, sekiranya Allah menurunkan Al-Quran hanya dalam satu surah, maka cukuplah surah ini jadi pedoman manusia. Hadirin sekalian, adapun mutiara yang terkandung dalam surah Al-Asr ini yang pertama, iman sebagai landasan hidup. Dari kecil kita sudah diajari dan disuruh untuk menghafalkan rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Tetapi rukun iman tersebut tidak cukup kalau hanya dihafalkan saja, tetapi lebih dari itu harus meresap ke dalam diri dan dibuktikan dengan anggota tubuh. Iman sebagai landasan hidup ini adalah seperti sebuah pohon kayu yang akarnya menghujam ke dalam tanah, berdaun rindang, berbuah lebat, dan berdiri dengan kokoh dan kuat. Ia tidak akan roboh walau dihempas angin kencang, membawa kesejukan bagi orang yang berteduh di bawahnya dan memberikan manfaat kepada umat manusia. Yang kedua, mengerjakan amal soleh. Menurut ajaran Islam, pengertian amal soleh itu sangat luas. Pokoknya apapun yang dilakukan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain serta sesuai dengan tuntunan agama, maka itu disebut sebagai amal soleh. Yang ketiga, saling menasihati dalam hal kebenaran. Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 17, Allah mengumpamakan kebenaran itu seperti air hujan dan kebatilan itu adalah buihnya. Maka air hujan akan membawa manfaat kepada manusia, sedangkan buihnya akan hilang tak berbekas. Maka dari itu, kebenaran harus selalu ditegakkan, walaupun itu diperlukan perjuangan dan pengorbanan yang tidak kecil. Bahkan Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahwasanya aku diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran sekalipun itu pahit. Yang keempat, saling menasehati dalam hal kesabaran. Menurut pengertiannya, sabar adalah tahan menderita atas sesuatu yang tidak disenanginya, serta merasa ridho, ikhlas, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 117 yang artinya, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan, mereka itulah orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa.
Dari penjelasan surah Al-Asr tadi, kiranya kita beruntung dengan keuntungan yang sebesar-besarnya apabila kita mau mengamalkan apa yang terkandung dalam surah Al-Asr tersebut, yakni memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak waktu satupun yang datang seseorang di mana waktu itu tidak digunakan untuk berzikir mengingat Allah, melainkan waktu itu baginya merupakan kerugian dan penyesalan baginya. Sekian ceramah dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.